tengah hamparan hutan tropis dan aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan beragam warisan budaya yang telah hidup dari generasi ke generasi. Di balik setiap tradisi yang diwariskan, tersimpan kisah, nilai, dan identitas yang terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah sebuah mahakarya yang menjadi bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat, yakni Tenun Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 sedang ada di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai pewawancara. Nama saya Anugrah Manurung. Di sini saya bersama Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai owner dari Rumah Tenun Rahmadina. Baik Ibu, saya mau menanyakan pertanyaan pertama. Sebelumnya, bolehkah diceritakan sedikit bagaimana awal mula berdirinya Rumah Tenun ini? Kira-kira berdiri sejak tahun berapa dan apa yang melatar belakangi didirikannya tempat ini, Bu? Sebelumnya, saya adalah generasi kedua dari usaha ini, dan ini usaha dan turunan dari orang tua saya. Jadi saya menggeluti usaha ini sekitar 10 tahun lamanya. Jadi dulu pada saat orang tua saya meninggal, saya adalah seorang SPG yang kerja di luaran sana. Jadi saya berpikir kenapa nggak saya aja yang meneruskan usaha orang tua saya, dan saya akhirnya terjun belajar dan terus belajar sampai sekarang kami menjadi binaan Bank Indonesia dan bisa naik kelas sampai sekarang. Dan 10 tahun ini saya memegang usaha orang tua saya ini bisa sampai di titik ini, dan kami juga sudah mempunyai 15 pengrajin yang kita bina. Baik. Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kalau berbicara tentang tenun Samarinda, apa sih yang menjadi ciri khas atau keunikan tenun ini dibandingkan dengan tenun dari daerah lain di Indonesia? Semua tenun di Indonesia itu mempunyai ciri khas masing-masing, dan kebetulan sarung Samarinda itu mempunyai ciri khas di motifnya. Jadi dia mempunyai motif seperti yang saya pegang ini adalah motif akar ulin yang kita sebut, dan ini dia mempunyai lekukan seperti ornamen Dayak, dan lekukan ini tidak ada di tempat lain. Jadi inilah yang melambangkan tenun Samarinda yang membuat ciri khasnya berbeda, dan dia juga mempunyai motif yang timbul. Baik, begitu untuk perbedaannya. Lalu untuk proses pembuatannya sendiri biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga satu lembar kain tenun benar-benar selesai dan siap digunakan? Apakah lamanya pengerjaan tergantung pada motif atau tingkat kesulitannya juga? Jadi pertama-tama saat kita menenun itu jadi mempunyai beberapa proses. Yang pertama itu proses pencelupan benang. Setelah pencelupan benang itu pengeringan benang. Setelah benangnya kering itu proses pemintalan benang. Jadi setelah pemintalan benang itu ada namanya proses menghani. Menghani itu adalah pembentukan pola. Jadi kita misalnya mau bikin pola apa, di situ nanti ada orang yang tahu hitungannya tentang pembentukan pola tersebut. Dan selanjutnya itu ada proses parisi. Parisi itu memerlukan tenaga untuk 2 orang. Jadi dia memasukkan benang satu persatu ke dalam sisir yang ada. Setelah itu proses tenun. Jadi perlu waktu kurang lebih 2 minggu mulai dari awal sampai akhir sampai duduk di tenun. Sedangkan kalau misalnya kita ingin membuat motif itu tergantung dari lama tenunnya. Jadi kalau misalnya kayak yang saya pegang ini, proses tenunnya itu memakan waktu sekitar sampai 5 hari. Jadi dia mempunyai full motif. Yang paling rendah itu di 2 hari dia motif kotak-kotak saja, namanya motif hata. Baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan teman saya, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, saya Muhammad Denis Setiawan. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang bernama Nugrah. Jadi, di dalam proses penenunan, bahan dan alat apa saja yang biasanya digunakan? Apakah masih menggunakan alat tenun tradisional atau sudah ada bantuan teknologi atau teknologi modern? Kebetulan sarung Samarinda masih menggunakan alat tenun tradisional seperti ATBM yang ada contohnya di bagian galeri, nanti bisa di video juga. Dan untuk bahan sendiri
kita masih menggunakan bahan sutra dan bahan katun, dan bahan itu tersendiri masih impor. Nah, jadi kita ngambilnya dari pengepul yang ada di sini dan mereka ngambilnya dari Surabaya. Jadi dari Surabaya itu mereka setahu saya mengambilnya dari Cina dan India. Baik, saya akan menanyakan lagi. Saya lihat motif-motif tenun Samarinda sangat beragam. Apakah setiap motif memiliki makna atau filosofi tertentu? Kalau ada, boleh diceritakan salah satu contohnya. Nah, jadi kebetulan sarung Samarinda ini mempunyai berbagai macam motif dan khususnya di Rumah Tenun Rahmadina juga menciptakan beberapa motif terbaru, tidak hanya dengan di motif kotak-kotak motif hatta, tidak hanya yang biasa disebut dengan motif cumi. Sebenarnya itu bukan motif cumi, dia adalah motif pakis. Nah, jadi filosofi dari motif hatta, kenapa dia disebut dengan motif hatta? Motif hatta itu pada saat Bung Hatta datang ke sini, itulah cindramata yang pertama dikasih. Nah, semenjak itulah motif kotak-kotak hatta itu disebut dengan namanya motif balo hatta. Dan ada motif akar pakis atau motif kalakai nama Dayaknya. Motif itu diambil dari tumbuhan pakis yang tumbuh di sekitar daerah kita yang banyak tumbuh liar, dan itu melambangkan tidak putusnya generasi-generasi yang terus melestarikan budaya sarung tenun Samarinda. Di era sekarang ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pengrajin tenun? Baik dari segi produksi, pemasaran, maupun minat masyarakat terhadap kait tenun. Kalau untuk tantangan tersendiri adalah kalau jumlah tenaga kerja kita itu semakin berkurang karena kurangnya generasi yang mau terjun langsung menenun sarung Samarinda, karena pola pikir mereka bahwa sarung Samarinda ini tidak menjanjikan di kemudian hari. Padahal nyatanya sarung Samarinda ini jika digeluti benar-benar padahal sangat menjanjikan untuk kedepannya. Dan untuk pemasaran, alhamdulillah kita tidak kalau untuk di tempat kami sendiri kita tidak mempunyai kesulitan untuk pemasaran, karena kami sudah melalui pemasaran secara offline, melalui pemasaran secara online, ada di Instagram, ada di Shopee, dan juga ada di WA Bisnis. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu terakhir nih Bu, atau Mbak, apa saja upaya yang dilakukan oleh Rumah Tenun ini untuk melestarikan budaya menenun agar tetap dikenal dan diminati, terutama oleh generasi muda? Apakah kegiatan edukasi atau pelatihan khusus? Kalau untuk pelatihan khusus mungkin belum ada, cuman di tahun ini kita sudah menerima anak-anak PKL untuk SMK yang mau belajar menenun sarung Samarinda. Kita belajar mengajari dia dengan bertahap. Jadi itu salah satu kerja kami agar sarung Samarinda itu makin ada peminatnya, dan anak-anak muda juga mencintai sarung Samarinda dan mengenal sarung Samarinda itu seperti apa. Dan untuk generasi-generasi mudanya, kalau untuk jualan kita itu mengikuti warna. Jadi warna itu nggak perlu yang cerah-cerah seperti ini. Jadi kita sekarang itu mengikuti tren warna apa sih yang lagi ada sekarang. Jadi kita bikin ready to wear-nya. Jadi anak-anak muda juga bisa memakainya seperti itu. Baik, terima kasih hasil wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.